wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel saya yang kali ini akan membahas mengenai matematika teknik tentang transformasi Laplace. Nah, jadi gambar berikut ini merupakan Pierre-Simon Marquis de Laplace. Beliau dari tahun 1747 sampai wafat di tahun 1827. Beliau ini merupakan seorang ahli astronomi dan matematika dari Prancis. Nah, beliau ini yang menemukan transformasi Laplace tersebut. Transformasi Laplace itu bentuknya dari fungsi ft. Transformasi Laplace dari fungsi ft itu adalah fungsi fs yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Fs merupakan integral 0 sampai t hingga dari e pangkat min st dikalikan dengan fungsi ft terhadap dt, diintegralkan terhadap dt. Nah, bentuk di atas sering ditulis dalam bentuk L. L di sini ini adalah Laplace. Laplace dari fungsi ft itu sama dengan fs ini. Jadi fs merupakan transformasi Laplace dari fungsi ft yang ada di dalamnya sini. Seperti itu. Nah, contoh yang pertama di sini kita punya fungsi ft sama dengan a. Yang ditanyakan transformasi Laplace dari ft sama dengan a-nya bagaimana? Nah, ini Laplace dari fungsi ft ketika ft-nya sama dengan a, itu maka kita masukkan tadi seperti rumus yang di awal, integral dari 0 sampai t hingga A ini adalah ft-nya tadi, ft-nya kan sama dengan A, dikalikan dengan E pangkat min st dt. Tadi kan fungsi dari transformasi Laplace adalah E pangkat min st dikalikan dengan ft dt, di mana ft-nya di sini diubah menjadi A, maka nilai ft-nya adalah A ini. Nah, sama dengan ketika A-nya diintegralkan, dia tetap A, karena ini adalah konstanta, A ini adalah konstanta, maka dia keluar. Kemudian, E pangkat min ST-nya ketika diintegralkan adalah 1/min S, dikalikan dengan E pangkat min ST, dari 0 sampai T hingga. Di sini integralnya dari 0 sampai T hingga. Sehingga kita masukkan nilai T-nya, kita ubah dari 0 sampai T hingga, sehingga menjadi A per min S dikalikan dengan 1 min E pangkat T hingga dikurangi 1 per 1 per E pangkat 0. Jadi di sini dimasukkan ST-nya adalah T hingga, kemudian di sini adalah 0. Sehingga didapat Laplace dari fungsi ft sama dengan A-nya adalah A dibagi S. Jadi ini adalah transformasi Laplace dari fungsi ft sama dengan A. Kemudian, contoh yang kedua, jika fungsi ft-nya sama dengan at, bagaimanakah transformasi Laplace-nya? Jawabnya sama seperti tadi, di mana pada saat ft-nya diubah menjadi at, maka di sini ft-nya kita ubah jadi at, a-nya keluar karena dia merupakan konstanta, t-nya tidak bisa langsung keluar karena dia diintegralkan dulu terhadap dt di sini karena dia punya variabel t. Nah, dibantu dengan formula integral parsial, yaitu integral uv aksen sama dengan uv min integral u aksen v, maka nanti didapat nilai Laplace dari fungsi ft-nya sama dengan at itu adalah a per s kuadrat. Nanti bisa diperhatikan di sini sama seperti tadi caranya. A-nya dikeluarkan, kemudian nanti nilai t-nya dimasukkan dari 0 sampai t hingga, sehingga didapat nanti fungsi Laplace dari at-nya adalah a per s kuadrat. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, jika fungsi ft-nya sama dengan e pangkat minus at. Sama seperti tadi, jadi fungsi ft-nya kita ubah jadi e pangkat minus
AT. Nah, jangan lupa kalau ada bilangan berpangkat dikali, di sini E pangkat min AT dikalikan dengan E pangkat min ST, maka pangkatnya kita bisa jumlahkan. Sehingga menjadi seperti ini bentuknya, integral dari 0 sampai ta hingga E pangkat minus A plus S dikalikan dengan T dt, seperti itu. Jadi nanti pangkat yang di sini sama di sini karena bilangan berpangkatnya dikali, maka nanti pangkatnya dijumlahkan. Nah, penyelesaiannya sama seperti tadi, sama dengan seper min A plus S. Jadi pangkatnya di sini turun ke bawah, sama seperti integral biasa ya. Boleh diulas lagi nanti cara mengintegralkan suatu bilangan atau suatu variabel. Nanti didapat ketika fungsi ft-nya sama dengan E pangkat minus AT, nilainya akan sama dengan seper A plus S. Di sini ini adalah transformasi Laplace bila fungsi ft-nya sama dengan E pangkat minus AT. Nah, jadi bentuk-bentuk tadi itu akan menjelaskan bentuk transformasi Laplace pada tabel ini. Jadi, kalau fungsi ft-nya nilainya 1, nanti transformasi Laplace-nya bentuknya adalah seper S. Seperti itu. Kalau dia fungsi ft-nya sama dengan t, maka transformasi Laplace-nya adalah seper S kuadrat dan seterusnya. Kita tinggal menyocokkan bentuk-bentuk mana saja dari fungsinya yang mau kita transformasikan, nanti bentuk Laplace-nya adalah yang lambangnya LF seperti ini, atau transformasi Laplace dari fungsi ft yang ada di sampingnya. Jadi nanti tinggal kita lihat bentuk-bentuknya di tabel yang sebelah kiri, transformasi Laplace-nya adalah yang di tabel sebelah kanan ini. Oke, baik. Nah, kemudian ini adalah sifat-sifat dari transformasi Laplace. Yang pertama adalah sifat linier. Jika C1 dan C2 nilainya konstan, sedangkan fungsi 1 terhadap T dan fungsi 2 terhadap T, fungsi-fungsinya yang transformasi Laplace-nya masing-masing F1S dan F2S, maka akan jadi seperti yang di bawah ini. Jika fungsinya adalah C1 dikalikan dengan F1T, jadi di sini ada fungsi Ft dikalikan dengan konstanta C1 ditambah atau dikurangi dengan fungsi F2T yang dikalikan dengan konstanta C2, maka bentuk Laplace-nya nanti akan seperti ini. C1 F1S ditambah C2 F2S. Jadi konstantanya tetap karena konstantanya tidak ditransformasikan, tapi fungsi yang ada di dalamnya F1T-nya sama F2-nya ditransformasikan ke Laplace, sama seperti cara yang sebelumnya. Jadi F1T-nya berubah jadi F1S setelah ditransformasi, dan F2T-nya setelah ditransformasi berubah jadi F2S. Ini adalah bentuk umum dari sifat linier transformasi Laplace. Yang kedua ada sifat translasi. Jika Laplace fungsi T-nya sama dengan Fs, maka Laplace E pangkat AT dikalikan dengan fungsi T-nya itu sama dengan fungsi dari S min A. Seperti itu. Dimana A-nya tadi didapat dari nilai di depan variabel T di bilangan berpangkat E-nya tadi. Jadi nanti kalau fungsi Ft-nya adalah E pangkat AT kali Ft, maka nanti transformasi Laplace-nya, di sini transformasi Laplace-nya adalah fungsi Laplace-nya adalah S min A, di mana S-nya sama seperti transformasi yang sebelumnya, dan nilai A-nya adalah nilai dari konstanta di depan variabel T di bilangan berpangkat ini. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah sifat pengubah skala. Kalau Laplace dari Ft sama dengan Fs, ini kan bentuk umum semua ya, sama seperti yang tadi di awal ini bentuk umum. Maka LF AT, kalau fungsinya itu diubah, nilai T-nya jadi AT, maka nanti transformasi Laplace-nya adalah seperti yang di kotak ini. Seper A dikalikan dengan fungsi S per A. Nanti kita bisa lihat contoh
soalnya di slide-slide berikutnya ya. Jadi ini merupakan penjelasan dulu bahwa sifat-sifat dari transformasi Laplace itu ada beberapa macam. Tadi ada sifat translasi, sifat pengubah skalar, dan yang kemudian ada sifat integral. Jika Laplace dari fungsi T-nya adalah Fs, maka nanti Laplace dari integral 0 sampai T fu du sama dengan Fs per Es. Ini adalah bentuk-bentuk umum kalau dia sifatnya integral. Kemudian kalau sifatnya turunan, ketika LFT-nya sama dengan Fs, maka L dari F aksen T itu sama dengan S kali Fs dikurangi F0. Nanti biasanya nilai F0-nya, F aksen 0-nya diketahui semua. Jadi ini ada fungsi Ft, kemudian ditanya adalah Laplace dari turunan pertama dari fungsi Ft-nya, maka nanti bentuknya pasti akan seperti ini. S dikalikan dengan transformasi Laplace dari LFT-nya dikurangi F0. Dan seterusnya. Kalau misalnya yang ditanyanya turunan 2 kali, di sini misalnya F double aksen di sininya, maka di sininya jadi S kuadrat kali Fs minus S kali F0 dikurangi F aksen 0, dan seterusnya. Nanti sifatnya dapat diperluas jadi seperti ini, tergantung N-nya di sini berapa gitu, mau turunan ke berapa dari fungsi awalnya gitu. Nah, yang kemudian adalah sifat sekalian dengan T-nya berpangkat N. Kalau fungsi umumnya adalah Laplace Ft sama dengan Fs transformasinya, maka di sini kalau fungsinya dikalikan dengan T pangkat N, maka nanti transformasinya bentuknya akan seperti ini. Min 1 pangkat N dikalikan dengan D pangkat N per ds pangkat N kali Fs. Nanti hasilnya adalah ini. Min 1 pangkat N dikalikan dengan fungsi pangkat N. Jadi turunan berapa kali dari transformasi Laplace.
kita pakai yang fungsinya adalah seper S kuadrat plus B kuadrat. Jadi nanti hasilnya adalah seper B sin BT. Jadi nanti kita tinggal cocokkan dari tabel tadi mana yang cocok dengan fungsi ini. Jadi transformasi Laplace yang 3 per S kuadrat plus 9 dia cocok dengan bentuk yang 1 per S kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini. Satunya adalah 3 di sini. 3. Kemudian di sini ada S kuadrat ditambah B kuadrat. 9-nya ini kita ubah bentuknya jadi B kuadrat. Berapa 9 itu berapa kuadrat? Berarti 3 kuadrat di sini. Maka B-nya adalah 3. Kemudian nanti bentuk transformasi Laplace-nya itu adalah konstanta yang ada di atas ini. Karena di sini adalah 3, maka di sini nilainya tetap 3 yang di atas. Kemudian yang bawahnya adalah B tadi. B-nya adalah 3. Kemudian dikalikan dengan sin BT, di mana B-nya adalah 3. Maka inverse dari transformasi Laplace yang nilainya adalah 3 per S kuadrat plus 9 adalah sin 3T. Jadi valid ketika fungsinya sin 3T dicari transformasi Laplace-nya adalah 3 per S kuadrat plus 9. Ketika dia dibalik lagi, kita mau cari berapakah fungsinya dari hasil transformasi Laplace yang sebelumnya atau inverse transformasi Laplace-nya, pas kita balik nilainya balik lagi ke sin 3T. Jadi sama nih antara yang ini dengan yang di atas tadi. Kalau dibolak-balik nanti hasilnya ketemunya sama, begitu maksudnya. Nah, ini tadi fungsinya. Kita pakai yang mana tadi? Yang ini. Kita pakai yang ini contohnya. Seperti itu. Jadi untuk ini yang tabel kedua ini adalah tabel inverse dari transformasi Laplace untuk fungsi-fungsi yang sederhana. Nah, nanti bisa kalian kembangkan sendiri fungsi-fungsi yang ada pada soal. Misalnya bisa kita lihat dia masuk ke fungsi yang mana gitu, sehingga nanti kita bisa menentukan inverse dari transformasi Laplace-nya kita mau menggunakan yang mana. Seperti itu. Jadi jangan lupa ya, tabel yang pertama tadi adalah tabel transformasi Laplace dari fungsi ft. Kalau yang ini merupakan tabel inverse transformasi Laplace. Jadi kebalikannya dari transformasi Laplace yang tadi. Seperti itu. Nah, ini adalah sifat-sifat dari inverse transformasi Laplace. Sama seperti pada sifat-sifat transformasi Laplace sendiri, dia bersifat linier yang pertama. Sama C1 dan C2-nya konstan, kemudian ada F1S, ini ada transformasi Laplace fungsi pertama, transformasi Laplace dari fungsi kedua berturut-turut, transformasi Laplace dari F1T dan F2T-nya nanti hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat. Seperti itu. Jadi konstantanya tetap tidak usah ditransformasikan, tapi fungsi-fungsi yang di ft-nya saja yang nanti akan di-inversekan transformasi Laplace-nya. Kemudian yang selanjutnya sama, sifat translasi nanti tinggal dibalik. Kalau L min satunya adalah F kali S min A, maka nanti inverse transformasi Laplace-nya adalah E pangkat AT dari fungsi Ft. Kemudian kalau pengubah skala seperti ini, inverse transformasi Laplace dari fungsi F-nya AS sama dengan seper A kali fungsi T per A. Kemudian yang selanjutnya sama, sifat integral dan ada sifat turunan. Nanti silakan dipahami sama seperti sama seperti transformasi Laplace yang sebelumnya. Nah, kemudian ini ada metode pecahan parsial untuk mencari inverse transformasi Laplace. Jika Fs berbentuk pecahan parsial yang pembilang dan penyebutnya berbentuk polinomial, kemudian derajat Ps-nya kurang dari derajat Qs, maka
Fs-nya atau transformasi Laplasnya sama dengan Ps dibagi dengan Qs di sini. Nah, jika akar-akar Qs berbeda, tidak ada yang sama, jadi di sini Fs-nya sama dengan Ps, kemudian dibagi dengan, ini kita akar-akarkan fungsi pada Ps-nya tadi, kita akar-akarkan, sehingga didapat Fs sama dengan A1 per S plus P1 ditambah A2 per S plus P2 dan seterusnya sampai AN per S plus PN, maka nanti fungsi Laplasnya, fungsinya nanti akan sama dengan A1, di sini yang di atas konstantanya A1 dikalikan dengan E pangkat min P1 kali T ditambah A2 kali E pangkat min P2 kali T dan seterusnya sampai AN dikalikan dengan E pangkat min PN dikalikan dengan T. Kalau ini akar-akar Qs-nya berbeda, jadi antara S plus P1, S plus P2, di sini P1, P2-nya berbeda nilainya. Nah, kalau misalkan dia akarnya rangkap atau sama, maka nanti fungsinya seperti ini. Bentuk Fs-nya kan adalah A11 per S plus P1 ditambah A12 per S plus P1 kuadrat, dan seterusnya sampai A1 R per S plus P1 R. Maka nanti Ft-nya sama dengan inverse transformasi Laplace dari masing-masing sukunya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah aplikasi transformasi Laplace pada persamaan diferensial. Transformasi Laplace dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Metode ini akan menghasilkan solusi khusus secara langsung yang sesuai dengan kondisi awal yang diberikan. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya. Yang pertama, membentuk persamaan pembantu, yaitu gunakan transformasi Laplace pada kedua ruas dari persamaan diferensial yang diberikan dan gunakan kondisi awal. Kemudian langkah yang kedua, selesaikan persamaan aljabar atau persamaan pembantu tersebut dan dapatkan nilai Y sama dengan Fs. Kemudian yang ketiga, gunakan transformasi Laplace inverse pada kedua ruas yang akan memberikan solusi yang dibutuhkan, yaitu nanti seperti ini nih. L pangkat min 1 dari Y, jadi inverse transformasi Laplace dari fungsi Y-nya itu sama dengan inverse transformasi Laplace dari transformasi Laplace-nya tadi, atau Y-nya, fungsi Y-nya sama dengan Ft, seperti itu. Nah, ini merupakan contohnya. Jadi kalau ada persamaan diferensial seperti ini, di mana d kuadrat Y per dt kuadrat, jadi ini turunan kedua dari fungsi Y, kemudian dikurangi dengan 2 kali dy per dt, 2 kali Y aksen, ditambah 2Y sama dengan 0, kemudian ada terangan nih, di mana pada saat pada saat nilai F 0-nya sama dengan 1 dan F aksen 0-nya sama dengan 1, bagaimana penyelesaian dari transformasi Laplace dari persamaan diferensial yang ini. Nah, jadi persamaan diferensial yang di atas tadi, yang d kuadrat Y per dt kuadrat dan seterusnya ini, kita tuliskan dalam bentuk fungsi Y. Sehingga di sini d kuadrat kan adalah turunan 2 kali. Jadi kita tuliskan di sini jadi Y double aksen dikurangi dengan 2 kali Y aksen, karena dy per dt adalah turunan dari Y. Kemudian Y-nya di sini tetap sama karena fungsinya adalah fungsi Y. Sama dengan 0. Kemudian kita gunakan transformasi Laplace pada kedua ruasnya. Jadi di ruas kiri di sini dan di ruas kanan kita gunakan transformasi Laplace. Di mana bentuknya nanti jadi seperti ini. Kita mau cari nilai transformasi Laplace dari turunan 2 kali fungsi Y-nya. Jadi cari transformasi Laplace dari Y double aksen, maka ini kita pindah ruas ke kanan. Seperti itu, kita pindah ruas ke kanan. Jadi
nanti fungsinya adalah S kuadrat Fs dikurangi S kali F0 dikurangi dengan F aksen 0. Nah, jadinya di sini pada saat F aksennya 0, maka nilainya sama dengan 1 dimasukin ke sini. Pada saat F aksen 0, nilainya fungsinya sama dengan 1. Sehingga nanti transformasi Laplace dari Y double aksen itu adalah S kuadrat kali Fs min S min 1. Kita dapat persamaan yang pertama. Transformasi Laplace tadi. Nanti bisa dilihat bentuknya itu adalah menggunakan yang S min A per S min A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga nanti hasil bentuknya adalah cos BT dikali dengan E pangkat AT. Di mana A-nya di sini adalah 1. Di sini karena A-nya di sini ini adalah nilai A, ini adalah nilai A, ini adalah nilai B-nya. Jadi di sini bentuknya adalah E pangkat AT, di mana A-nya 1, maka nggak ditulis. Kemudian di sini adalah cos BT. B-nya di sini juga 1, sehingga nilai di depan T-nya nilainya 1. Gitu. Jadi nanti silakan pada saat dia sudah di-inverse balik dari transformasi Laplace-nya, kita cocokkan ke tabel transformasi dan inverse transformasi Laplace tadi, kita cocokkan bentuk mana yang sesuai. Gitu. Jadi kita tinggal nyesuaiin bentuknya aja, kita tahu transformasinya seperti apa. Sekian untuk materi hari ini. Tetap sehat dan tetap belajar. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat dan dapat dipelajari oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.